Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7.50 menit guys, pada tanggal 3 September 2022. Dan gimana kabar kalian hari ini? Gua harap kalian tetap semangat ya. Pertama kita intermezzo dulu guys, mampir dulu di coinmarketcap.com dan bisa kalian lihat di sini ya, untuk global crypto market cap ini lagi turun di 0,29% di posisi 14.599 triliun rupiah untuk totalnya ya. Dan secara keseluruhan hari ini market masih bisa dibilang merah guys, dan secara 24 jam ini keadaan Bitcoin dan teman-temannya ini masih merah karena market juga masih sideways dan masih menunggu ya untuk perkembangan dari harga Bitcoin ini ke depannya gimana, baik secara TA ataupun secara fundamental guys. Kita tunggu aja. Dan kita langsung menuju ke informasi pertama guys. Ini datang dari baincrypto.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa brand LG ini akan segera meluncurkan dompet aset digital mereka sendiri guys, yang diberi nama Wolipto. Nah, ini baru diinformasikan pada tanggal 2 September kemarin ya. Oke, informasinya, sebuah perusahaan teknologi Korea Selatan yaitu LG Electronics ini telah mengajukan pendaftaran paten guys untuk wallet atau dompet aset digital yang baru ditemukan dengan kode nama Wolipto guys, yang saat ini itu sedang diuji beta ya untuk membatasi kesalahan dan kerusakan sistemnya. Wallet ini yang mungkin akan diluncurkan pada akhir kuartal ini dan berupaya memperkenalkan LG ke ruang penyimpanan kripto guys. Menurut aplikasi yang diajukan ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat, dompet tersebut akan menjadi perangkat lunak komputer unik yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital guys. LG mengajukan permohonan paten dan mendaftaran merek dagang untuk Wolipto. Menurut aplikasi USPTO, wallet ini akan mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain dan akan berada di bawah manajemen inventaris untuk pertukaran cryptocurrency. LG tetap diam tentang desakan dan laporan media yang tak henti-hentinya ini dan Wolipto yang belum diluncurkan. Sebuah laporan yang dirilis oleh News 1 Korea Selatan ini mengkonfirmasi perkembangan tersebut guys, dengan mengatakan akan memperkenalkan LG ke token non-fungible blockchain atau NFT ya. Setelah melalui proses verifikasi akhir untuk mendeteksi kesalahan sistem, kemungkinan akan dirilis paling cepat itu pada kuartal ketiga ini guys, atau paling lambat dalam tahun ini, kata News One Korea Selatan melaporkan. Dompet untuk beroperasi di Hedera Hashgraph. Jadi, Wolipto ini diduga dibangun di atas teknologi Hedera Hashgraph guys. Ini adalah blockchain ya, karena keanggotaan LG di Dewan Pemerintahan tetapi akan menyetujui lebih banyak mata uang masa mendatang katanya. Elektronik LG populer untuk TV pintar yang mendukung pengalaman digital dan telah bergerak untuk menghadirkan pengalaman blockchain ke dunia nyata menggunakan teknologi identitas terdesentralisasi guys. Pada 2019 ini meluncurkan pembayaran Visa dan Mastercard LG. Pada bulan Maret ini guys, para pemangku kepentingan perusahaan ya, ini mengadakan rapat umum tahunan dan mendukung perantara perubahan cryptocurrency dan masuk ke pengembangan Web3. LG bukan satu-satunya raksasa teknologi di Korea Selatan yang terjun ke dunia kripto, dan saingan terdekatnya adalah Samsung. Ini telah bergerak agresif untuk memimpin di pasar elektronik dengan meluncurkan seri Galaxy 10 yang mendukung NFT dan dunia metaverse, dan telah meluncurkan fungsi walletnya untuk jajaran smartphone Galaxy dan TV yang mendukung non-fungible token atau NFT. Informasi ini bagus guys untuk perkembangan kripto tentunya ya, karena sudah semakin banyak ini brand-brand besar ya seperti LG dan juga Samsung sudah mulai bergerak untuk mengadopsi kripto, dan tidak menutup kemungkinan mungkin kedepannya nanti juga akan banyak brand-brand lain di bidang-bidang yang lain pula akan juga mengadopsi kripto ataupun mengadopsi teknologi blockchain. Ini keren. Kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian kita lanjut untuk berita selanjutnya guys, ini datang dari bitcoinist.com dan di sini diinformasikan bahwa FIFA yang merupakan induk organisasi sepak bola dunia ya, ini akan meluncurkan platform NFT baru dan bekerja sama dengan Algorand guys. Nah, keren kan? Algorand ini adalah blockchain
yang cukup besar juga ya komunitasnya. Dan di sini diinformasikan bahwa FIFA yang merupakan badan pengatur sepak bola global meluncurkan platform koleksi NFT baru dengan Piala Dunia yang sangat dinanti-nantikan ini guys. Platform baru akan diluncurkan di Algorand, melanjutkan kemitraan yang ada antara kedua belah pihak ini. Mari kita lihat apa yang kita ketahui dari pengumuman awal yang telah dirilis minggu ini guys. Platform ini akan disebut FIFA Plus Collect dan akan tampak mengambil pendekatan Top Shot SQ dengan sedikit twist. Top Shot tentu saja telah memanfaatkan IP dari NBA, kemudian NFL, dan UFC untuk mengambil momen dalam game dan mencetaknya sebagai NFT guys. FIFA juga tampaknya akan memanfaatkan momen besar dalam game dan memasangkannya bersama seni serta citra. Menurut siaran pers, platform ini diharapkan diluncurkan pada bulan September ini dan difokuskan menjadi bisa terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua penggemar sepak bola, menurut laporan itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirujuk dalam siaran pers oleh Chief Business Officer dari FIFA yaitu Romy G, ini menyatakan bahwa pengumuman menarik ini membuat koleksi FIFA tersedia untuk semua penggemar sepak bola, mendemokratisasi kemampuan untuk memiliki bagian dari Piala Dunia FIFA, sama seperti memorabilia dan stiker olahraga. Ini adalah kesempatan yang dapat diakses oleh penggemar di seluruh dunia untuk terlibat dalam pemain favorit mereka guys, baik momen dan lainnya di platform baru. Pada bulan Mei, Algorand ini sudah bekerja sama dengan FIFA ya sebagai salah satu mitra terbesarnya hingga saat ini guys dalam kesepakatan tepat waktu dengan Piala Dunia yang terjadi akhir tahun ini. Kesepakatan itu juga mencakup Piala Dunia Wanita yang berlangsung tahun depan dan menawarkan landasan momentum yang panjang untuk platform FIFA Plus Collect. Blockchain telah dengan jelas ya mengambil pendekatan yang sempit dan lebih pasti untuk kesepakatan kemitraan sebagai lawan dari menyebarkan jaring lebar dan berharap sesuatu tetap. Karena ini merupakan tahun 2022 yang relatif tenang untuk kemitraan baru setidaknya dalam olahraga ini guys. Di luar FIFA, seperti olahraga di ekosistem blockchain relatif sepi dengan eksposur terbatas pada transaksi dalam olahraga non-tradisional seperti catur dan balap drone. Dengan daya tarik yang cukup, platform FIFA Plus Collect yang baru dapat dengan mudah menjadi produk NFT unggulan, tetapi masih akan memiliki persaingan besar dari pemain yang lebih mapan di bidang olahraga dan hiburan. Wah ini keren ya. Jadi penasaran seperti apa untuk FIFA Collect-nya yang berupa NFT nanti di Piala Dunia ini ya. Kita tunggu aja nanti. Kita tunggu aja. Kemudian selanjutnya datang dari cointelegraph.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa pada tanggal 22 September ini yang merupakan tanggal peluncuran hard fork Vasil Cardano guys, setelah ditunda selama 3 bulan. Jadi pembaruan terbaru yang merupakan pembaruan kelima ya untuk blockchain Cardano ini ya, akan mencakup peningkatan pada bahasa pemrograman Plutus dan menjanjikan skalabilitas yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Cardano telah menetapkan tanggal 22 September ini sebagai tanggal untuk peningkatan mainnet Vasil, dan pendiri blockchain Charles Hoskinson mengumumkan di vlog YouTube-nya Jumat kemarin. Hard fork awalnya dijadwalkan untuk Juni tahun ini dan dijadwal ulang 2 kali guys. Menurut perusahaan R&D yang terkait dengan Cardano yaitu Input Output Hong Kong atau yang biasa disebut IOHK yang mengerjakan pembaruan, 3 indikator masa kritis yang diperlukan telah tercapai. Katanya yang pertama yaitu 75% blok mainnet ini telah dibuat oleh kandidat simpul Vasil terakhir yaitu 1.35.3. Kemudian yang kedua sekitar 25 pertukaran atau exchange ya ini telah ditingkatkan mewakili 80% dari likuiditas yang ada. Kemudian yang ketiga 10 dApps atau Decentral Apps teratas oleh TVL ya, Total Value Lock, yang mengonfirmasi bahwa mereka telah ditingkatkan ke 1.35.3 pada praproduksi dan siap untuk mainnetnya. IOHK menulis bahwa dari 12 pertukaran kripto teratas yaitu Maxi dan Bitrue ini sudah bersiap guys untuk peningkatannya, sementara Binance ini hampir sampai, dan juga untuk exchange Upbit, Coinbase, Whitebit, Bikex, dan HitBTC sedang berlangsung. Pengembang telah menjanjikan skalabilitas yang lebih besar dan biaya yang lebih murah atau lebih rendah ya dari hard fork-nya yang akan menggabungkan peningkatan besar pertama ke script Plutus guys, yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk kontrak pintar di blockchain Cardano. Plutus diperkenalkan di upgrade sebelumnya yang bernama Alonzo yang berlangsung pada bulan September tahun lalu. Jika kita semua telah melakukan pekerjaan kita dengan benar, maka kita akan bangun pada 22 September dan itu hanya akan menjadi hari lain, kata Hoskinson di vlog YouTube-nya. Kemudian dia menambahkan juga
kami memulai dan tahu bahwa seiring waktu kami dapat mencapai apa yang telah dilakukan oleh Ethereum. Tetapi kami memahami peta jalan untuk sampai ke sana. Ada banyak hal di cakrawala, terutama di tahun 2023, tambah Hoskinson. Fork ini dinamai untuk menghormati Vasil Dabov ya. Dia merupakan anggota komunitas Cardano Bulgaria yang meninggal guys pada tahun 2021 kemarin. Dan koin ADA dari Cardano ini sekarang dihargai di harga 0,454 US dollar pada hari Jumat dan naik 0,98% selama minggu lalu. Jadi kita doakan aja ya nanti untuk upgrade-nya pada tanggal 22 September supaya lancar, dan diharapkan jika sudah di-upgrade ini ya, maka ekosistem dari Cardano ini akan segera berkembang pesat karena ini sudah ditunggu oleh banyak developer ya untuk membangun project-projectnya di jaringan Cardano guys. Kita tunggu aja nanti ya. Informasi selanjutnya datang dari cryptobriefing.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa SEC Thailand ini telah membuat aturan periklanan untuk kripto baru guys. Jadi SEC Thailand itu anggap aja seperti Bapepti-nya Indonesia lah, kayak gitulah ya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand ini telah mengumumkan bahwa mereka akan membuat aturan yang ketat guys untuk perusahaan cryptocurrency yang beriklan di negara tersebut. Regulator Thailand diatur untuk mengatur iklan kripto secara ketat. Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC-nya Thailand) ini menerbitkan pernyataan yang menunjukkan bahwa badan pengawas akan memberlakukan aturan ketat untuk iklan terkait kripto. 6 aturan ditetapkan untuk pengiklan dalam pernyataan hari ini. Yang pertama, SEC Thailand bersikeras bahwa iklan tidak boleh salah satu menyesatkan ya. Jadi regulator secara khusus harus memperingatkan agar tidak menggelembungkan jumlah penggunanya. Yang kedua, regulator mengatakan bahwa pengiklan harus memberikan rincian tentang biaya iklan. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa peringatan harus jelas dan mudah dibaca, menyoroti peluang dan resikonya. SEC Thailand ini juga mengatakan bahwa mengiklankan cryptocurrency tertentu hanya dapat dilakukan di saluran terbatas, seperti situs web resmi. Namun, perusahaan kripto masih dapat mengiklankan layanan umum mereka di saluran terbuka. SEC Thailand juga mengatakan bahwa operator bisnis harus mengurus layanan periklanan, dan akhirnya SEC Thailand juga menyatakan bahwa mereka akan membatalkan ketentuan yang tidak ditentukan seputar agen perantara pengantar atau IBA, yang biasanya merujuk klien ke layanan perantara. Serangkaian aturan baru mulai berlaku pada 1 September kemarin, dan semua iklan yang diterbitkan sebelum perubahan diperintahkan untuk direvisi dalam waktu 30 hari mendatang. Ini bukan bagian pertama guys dari peraturan luas yang diperkenalkan oleh SEC Thailand ini ya. Contohnya pada awal tahun ini secara efektif melarang cryptocurrency sebagai alat pembayarannya guys. SEC Thailand juga telah mengumumkan tindakan penegakan hukum dan denda sebesar 234.000 US dollar terhadap pertukaran kripto atau exchange kripto yang diberi nama Bitcup atas perdagangan orang dalam guys pada tanggal 30 Agustus kemarin. Namun, kebijakan ketat SEC Thailand ini tidak menghentikannya ya untuk memberikan persetujuan kepada perusahaan kripto. Regulator memberikan lisensi untuk 4 pertukaran cryptocurrency baru pada Agustus ini guys. Jadi semakin bagus lah ya dengan adanya regulator ini, maka perlindungan customer untuk user kripto ini semakin terjamin ya, dan akan memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace!